Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Raja Sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, duduk. Dia berkata, aku duduk, tapi dalamku aku berdiri. Itulah kesikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like man. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom, itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, Raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya yang sangat taat pada sang bapa yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku, tangan, kaki dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata, no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan coba bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Bersyukur kepada Tuhan kalau kondisi pandemi sudah mulai kondusif. Bahkan pandemi sudah menjadi endemi. Dan menurut data kemarin hari Sabtu, saya coba membaca untuk Indonesia yang terpapar hanya 329 orang. Yang pasti tetap menjalankan prokes, Tuhan pasti tolong. Ya, baik, kita semua sudah membaca mulai 1 April tahun 2022, persis 1 bulan yang lalu, kecepatan kendaraan di tol, baik itu Trans Jawa, Trans Sumatera dan juga di Jakarta itu benar-benar kali ini dipantau
Bukan CCTV biasa, tetapi kamera ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Bagi yang mengendarai kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan, yang tidak taat kepada rambu kecepatan, maka ada konsekuensinya, yaitu tilang elektronik. Kita sudah tahu itu. Dan mulai 1 April hingga 3 April tahun ini, di jalan tol itu terdapat 14.000 sekian pelanggaran kecepatan. 14.000 lebih, bayangkan. Dan denda tilang elektronik yang masuk kas negara itu 7 miliar lebih. Ternyata selama ini banyak pengendara di tol yang tidak taat kepada rambu kecepatan. Ya, termasuk saya enggak ya? Coba tanya kepada diri kita sendiri ya. Sejak diberlakukan tilang elektronik tanggal 1 April tahun 2022, minggu lalu saya pertama kali masuk tol Malang Surabaya menuju ke Juanda. Ya, saya ditugaskan Pak Roni untuk ke Kalimantan Barat mengajar Kingdom Training di Rock Kalbar, karena ada 18 gereja yang bergabung dengan Rock Kalbar yang hadir sekitar 40 orang. Baik itu gembala dan aktivis gereja. Nah, di tol itu saya benar-benar memperhatikan rambu kecepatan. Dari Malang sampai Pandaan itu kecepatannya cuma 80 km per jam. Tidak boleh melebihi 80 km per jam, sehingga saya mengendarai kendaraan itu ya persis paling maksimumnya 80 km per jam. Nah, kalau melewati Pandaan itu ada daerah-daerah yang boleh 100 km per jam, dan saya mengendarai kendaraan saya 100 km per jam maksimum. Sementara saya sudah mengendarai maksimum 80 km atau 100 km, tetap masih ada banyak kendaraan yang mendahului saya. Berarti mereka melebihi kecepatan maksimum. Saya melihat ada beberapa kendaraan juga di depan saya. Ya, jadi jalannya bersamaan, berarti sama-sama kecepatan maksimum. Tetapi dalam beberapa saat hilang semua kendaraan itu. Berarti mereka semua pada melanggar rambu kecepatan. Jadi yang mendahului sudah pasti melebihi 80 km per jam atau 100 km per jam. Mereka melanggar. Tetapi yang di depan saya pertama kelihatan ada bersama-sama, tetapi kemudian hilang. Dan saya katakan bahwa mereka pertama bisa taat, lama-lama gak tahan. Mereka injak gas, dan terakhir saya melihat bahwa mereka taat sementara saja, kemudian mereka tidak konsisten. Taat itu tidak sulit, taat tidak sulit. Tetapi konsisten di dalam ketaatan itu komitmen, pergumulan. Amin. Ingat bahwa ketaatan kepada peraturan pemerintah yang membawa pada kebaikan kita bersama itu juga wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi ya sejak saya berangkat sampai kembali ke Malang, kecepatannya itu sesuai dengan batas kecepatan maksimal. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah obedience to the king. Ketaatan kepada sang raja. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Matius 7 ayat 24 hingga ayat 27. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu, mendengarkan dan melakukan perkataanku, itu sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, obedience to the king, ketaatan kepada sang raja, kita tahu ternyata ketaatan adalah fondasi, dasar, fondasi iman. Kita sudah tahu jembatan Lembah Dieng itu tidak bisa dilewati. Tadi pagi juga belum bisa. Mengapa? Karena fondasinya itu tidak kuat, jebol. Gara-gara apa? Gara-gara tanah di mana fondasi itu tertancap itu tergerus air. Air yang deras dari sungai kecil yang ada di bawahnya itu. Sehingga terjadi erosi. Lama-lama tidak kuat sehingga fondasinya rusak. Tiang yang menopang jembatan itu akhirnya sudah tidak kuat lagi. Warga kerajaan, ternyata fondasi itu adalah bagian yang paling penting di dalam sebuah bangunan. Amin. Tidak peduli lantainya itu terbuat dari emas. Atau temboknya itu terbuat dari semen yang paling kuat sekalipun. Atau kerangkanya terbuat dari baja yang paling kuat sekalipun. Tidak peduli semua bahan yang dipakai untuk membuat bangunan itu kelihatan bagus. Tetapi yang terpenting adalah fondasinya. Fondasi itu sangat menentukan apakah sebuah bangunan itu kuat atau tidak kuat. Fondasinya. Semakin kuat fondasinya, semakin kokoh bangunannya. Semakin dalam fondasinya, semakin kita bisa membangun bangunan lebih tinggi. Jadi fondasi iman itu yang kokoh, maksud saya akan membuat hidup kita itu tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, bahkan goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Enggak, itu tidak akan menggoncang kita. Sebaliknya, kalau fondasi kita mendasarkan hidup kita pada fondasi-fondasi yang jasmani, kepandaianlah, kekayaankah, jabatan dan lain sebagainya, itu seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kelihatannya bangunannya bagus, kelihatannya saja kokoh. Tetapi ketika ada badai, ketika ada masalah, ada pencobaan, ada goncangan, maka bangunan yang kelihatannya kokoh itu akan rubuh. Dan fondasi iman itu dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Bisa menangkap sampai di sini warga kerajaan? Jadi fondasi iman supaya kita bisa kuat itu dimulai dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Sekarang ada satu pertanyaan. Bagaimana iman bisa timbul? Mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, fondasi iman dibentuk dari ketaatan melakukan firman Tuhan. Jadi satu ketaatan yang kita lakukan, ketaatan kepada Tuhan yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang membangun sebuah bangunan yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan kokoh di dalam Tuhan. Amin. Sekarang perhatikan ayat ini. Yakobus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau orang hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kata firman Tuhan, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apa sih arti menipu diri sendiri? Saya cek bahasa aslinya. Ternyata menipu diri sendiri, bahasa aslinya itu paralogizomai. Yang mempunyai arti apa? Menipu sendiri, bahasa aslinya paralogizomai, yang memiliki arti salah perhitungan, salah mengira. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan,
tetapi tidak melakukan adalah orang yang salah perhitungan. Ya, saya sungguh bersyukur ya punya cucu walaupun cuma satu. Iya. Oh, masih satu ya, cuma satu atau masih satu ya? Iya, masih satu. Tapi katanya Filman satu cukup ya Bu. Nah, cucu saya ini selalu punya akal untuk mewujudkan keinginannya. Punya akal, anak-anak sekarang memang beda dengan yang dulu. Dia punya akal di rumah saya antara ruang keluarga dan dapur itu ada pintu, ya ini pintu kaca. Dan ada sedikit seperti undak-undak. Nah, pintu itu selalu saya tutup. Supaya apa? Supaya cucu ini enggak masuk ke ruang makan, ke dapur, karena di sana ada banyak barang-barang yang bisa membahayakan dia. Ya, di sana ada kompor, dia suka mainan kompor. Ada pisau, walaupun tempatnya agak tinggi, dia bawa bawa kursi, kemudian dia manjat. Dan dia bisa mendapatkan barang-barang yang berbahaya, sehingga kami kunci, kami tutup pintu itu. Tetapi, apa yang dia lakukan kalau mau ke belakang, ketika kami buka pintu, dia cepat-cepat, walaupun lebih lambat. Kami masuk duluan dan mau tutup pintu, dia taruh kakinya di situ. Posisinya seperti itu. Dan tidak mungkin kita tutup karena bisa kejepit dia. Dan dia teriak-teriak minta keluar. Ada saja akalnya. Suatu saat dia salah perhitungan. Sudah tahu? Dia salah perhitungan. Sebab kenapa? Pada saat kakinya terjulur masuk ke daerah pintu itu tidak kelihatan jerijinya. Kalau kelihatan jerijinya kami tidak akan menutup. Tidak kelihatan dan kami tutup. Dia teriak. Salah perhitungan. Iya. Apa yang akan terjadi ketika salah perhitungan? Seseorang akan menderita, betul? Seseorang akan merasakan sakit. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya, kita adalah orang-orang yang salah perhitungan. Kita bisa menderita kerugian, kita bisa menderita karena kenapa? Kita bukan seorang yang melakukan firman Tuhan. Kalau usaha salah perhitungan, apa yang akan terjadi? Rugi, betul ya? Saya pernah nyetir kendaraan, ketika mau salip sebuah bis dengan kecepatan tinggi, saya salah perhitungan. Dan apa yang terjadi? Dari depan ada kendaraan dengan kecepatan tinggi juga. Akhirnya saya ngerem mendadak sampai bis itu lewat. Kemudian saya cepat-cepat minggir ke kiri. Salah perhitungan. Untung masih sempat ngerem mendadak. Kalau enggak bisa terjadi kecelakaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena salah perhitungan. Yudas salah perhitungan. Sudah tahu ceritanya? Yudas berpikir ia menjual Yesus mendapatkan uang, dan ketika dia menyerahkan kepada orang-orang Farisi dan kepada imam-imam kepala, maka Yesus kan penuh kuasa. Yesus bisa melepaskan diri. Dia berpikir seperti itu, dapat uang dan akhirnya Yesus bebas lagi toh. Dia berpikir seperti itu. Tetapi Yudas salah perhitungan. Ketika Yesus ditangkap, Yesus tidak memberontak, dia menyerahkan dirinya. Dan akhirnya Yudas merasa bersalah, akhirnya dia bunuh diri. Dia salah perhitungan. Biarlah setiap daripada kita di tempat ini, kita tidak menjadi orang-orang yang salah perhitungan, amin. Dengan apa? Bukan cuma mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga mau melakukan firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, A.W. Tozer, dia berkata seperti ini. The child of God must be completely obedient to the word of the Lord. The driver on the highway is safe, not when he reads the sign, but when he obeys them. Artinya begini, anak-anak Tuhan itu seharusnya seutuhnya taat kepada firman Tuhan. Seorang pengemudi di jalan highway atau tol itu aman, bukan karena dia itu membaca
rambu-rambu lalu lintas. Tetapi dia mentaati rambu-rambu itu. Bisa menangkap Bapak Ibu? Jadi kalau kita cuma membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak mentaatinya, kita salah perhitungan. Mengapa mereka bisa aman, para pengemudi itu? Mereka membaca setiap rambu yang ada, kemudian mereka mentaatinya. Itu yang pertama. Ketaatan adalah fondasi iman. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat pagi hari ini meyakinkan kita bahwa ketaatan itu penting karena itu adalah fondasi iman orang percaya. Bisa menangkap ya, itu yang pertama. Yang kedua, taat kepada raja. Apa sih maksud mengenal Allah? Kita sering mendengar tentang ayo mengenal Allah, dia mengenal Allah. Apa sih mengenal Allah itu? Baik, mengenal Allah yang benar, anginnya cukup besar di sini. Iya, AB, angin Brobos, bukan AC. Mengenal Allah dengan benar berarti bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan firman-Nya. Ketika kita bergaul karib dengan Allah atau firman-Nya, maka kita akan memahami pikiran daripada Allah. Kita akan memahami perasaan dan kehendak daripada Allah. Kita akan memahami semua rencana dan rancangannya. Itu arti daripada mengenal Allah dengan benar. Bisa menangkap? Mengenal Allah dengan benar, intim dengan Tuhan. Kita mengenal intim dengan firman-Nya. Ketika kita intim dengan Allah dan firman-Nya, kita pasti akan memahami pikiran, jalan pikirannya Allah. Kita akan memahami perasaannya Allah dan kehendaknya. Bahkan status kita di dalam Dia. Firman Tuhan berkata pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, ini kelasnya bukan orang-orang biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Pertanyaan saya, apakah mereka orang yang mengenal Tuhan? Lanjut, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal mereka. Sebab kenapa? Mereka tidak pernah mengenal Allah juga. Mereka tidak pernah mengenal Allah. Sebab yang mereka lakukan itu cuma perbuatan-perbuatan mujizat, mengusir setan. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan itu membela firman-Nya. Tuhan membela namanya. Tetapi Tuhan menolak orang yang tidak melakukan kehendak-Nya. Coba kita baca Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, bukan karena kita melayani Tuhan nanti masuk surga. Enggak. Tetapi kita yang taat kepada Tuhan. Mudah kok kita bisa membedakan seseorang itu, seseorang yang mengenal Allah atau tidak mengenal Allah. Lewat apa? Kalau orang yang mengenal Allah, dia pasti taat kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, pasti dia tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Sangat mudah. Nah, sekali lagi ketaatan di sini itu bukan ketaatan yang terpaksa, tetapi ketaatan karena mengenal dan mengasihi Allah. Ya. Oke, baik, saya akan tampilkan satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi yang kedua, ketaatan adalah tanda kita mengenal Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi ketaatan adalah tanda kita mengenal Allah.
Mereka tidak taat. Mereka tidak mengenal Allah, makanya Allah tidak mengenal mereka. Ini perkataan siapa Bapak Ibu? Saudara sekalian dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perkataan siapa masih ingat? Itu perkataannya Yusuf. Yusuf yang diajak berzina oleh istri Potifar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu berzina itu dosa dan menyakiti hati Allah. Dia mengenal Allah, mengerti hati Allah. Sehingga ketika diajak berzina, ia lari. Lari menjauh, bukan lari mendekat. Yusuf tetap taat kepada Allah dan tidak melakukan dosa. Sebab dia mengerti bahwa ketika dia berzina, maka itu menyakitkan hati Allah. Dan dia mengenal Allah, dia tidak mau menyakiti Allah. Makanya dia menolak Potifar. Padahal dia punya kesempatan loh. Gak ada orang loh. Masih muda lagi. Tetapi dia memilih lebih taat kepada Allah daripada kehendaknya sendiri. Oswald Chambers berkata, if I'm going to know who Jesus is, I must obey him. The majority of us don't know Jesus because we have not the remotest intention of obeying him. Artinya apa? Jika saya ingin mengenal siapa Yesus, saya harus mentaatinya. Sebagian besar dari kita tidak mengenal Yesus karena kenapa? Kita sama sekali tidak berniat untuk mentaatinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sangat mudah kita membedakan orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah lewat ketaatan dan ketidaktaatannya. Amin. Dan yang ketiga sekarang ini. Sederhana tetapi biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sehingga kita menjadi orang percaya yang kokoh. Apapun yang terjadi, goncangan apapun, kita tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Baik, yang ketiga, di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Sekali lagi, mentaati firman Tuhan itu lebih baik daripada suatu bentuk persembahan. Itu lebih baik daripada satu bentuk pelayanan atau pengorbanan lahiriah. Memberikan sesuatu yang banyak bagi Tuhan. Tuhan lebih suka kita taat kepadanya. Raja Saul itu ketaatan lebih baik daripada korban persembahan, ya, belum dirubah. Raja Saul mengira bahwa dengan memberikan persembahan atau korban yang bagus, yang banyak, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Tuhan tidak senang karena apa yang dilakukan oleh Samuel itu bertentangan dengan apa yang telah ia perintahkan kepada Saul. Perintah daripada Tuhan itu apa? Tunggu Samuel sampai Samuel datang. Biar Samuel yang mempersembahkan korban. Tetapi dia tidak sabar. Akhirnya dia mempersembahkan korban bakaran. Padahal itu bukan tugasnya. Itu tugas seorang imam. Sekali lagi, segala bentuk pelayanan apa saja tidak akan ada artinya dan tidak berharga di hadapannya bila tanpa disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Percuma. Amin. Perhatikan sekali lagi ayat ini. Mana yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Ketaatan. Taat kepada Tuhan lebih baik. Warga kerajaan di Uganda ada seorang yang dikubur
bersama dengan uangnya. Namanya Obong, terbakar namanya. Charles Obong. Ya, Charles Obong namanya. Dia berwasiat karena waktu itu dia sakit. Dia berkata begini, biar jasadnya itu dikuburkan bersama dengan uang yang dia punyai. Jadi dia buat wasiat loh kepada istrinya. Wow. Usianya 52 tahun ketika meninggal. Charles Obong namanya. Dia menitip surat wasiat kematiannya kepada istrinya. Dan dia berpesan, kamu harus memasukkan uang $55.000 atau sekitar 800 juta rupiah ke dalam peti matinya. Dia meninggal 17 Desember tahun 2016 dalam kondisi sakit. Nah, dia seorang politisi di Uganda. Dan dia pelaku tindak pidana, korupsi. Akhirnya mati juga dan dia berpikir bahwa Tuhan itu bisa disuap. Ya, bisa disogok dengan harta kekayaannya. Makanya itu lihat, ada uang yang begitu banyak di dalam peti matinya. Pria itu, si Charles Obong itu, dia sangat yakin bahwa uang itu masih sangat penting dan bisa diberikan kepada Tuhan ketika dihakimi. Bisa menebus dosa-dosanya. Dia berkata bahwa uang itu masih berguna di kehidupan berikutnya. Omong kosong itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa disuap. Amin. Tuhan itu lebih suka kita taat daripada kita memberikan persembahan kepadanya. Ada banyak orang-orang yang berbuat amal, mereka pergi ke panti jompo, panti asuhan, ke orang-orang miskin. Dengan maksud dalam tanda petik, biar hati Tuhan itu tergerak ketika mereka memberikan uang, memberikan persembahan. Enggak, Tuhan tidak pernah tergerak hal-hal seperti itu. Tuhan lebih suka kita taat kepadanya dari hanya sekedar kita memberikan korban persembahan. Amin. Saya ketemu lagi seorang pemimpin di Jakarta. Ketika itu saya ngajak makan di kota Malang. Dia berkata seperti ini, di Jakarta itu jemaatnya itu buka showroom. Tapi showroomnya itu bukan mobil. Showroom itu isinya wanita-wanita cantik dari Eropa Timur. Wow, terkenal cantik-cantik. Termasuk Timur Tengah dan juga Asia. Kemudian saya berkata kepada pemimpin itu, saya berkata, Pak, seharusnya sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, kita harus menegur loh jemaat kita yang memiliki usaha seperti itu. Saya berkata seperti dia katakan begini, kalau ditegur perpuluhannya besar, persembahannya banyak. Kalau ditegur nanti dia pindah gereja, lah persembahan perpuluhannya masuk ke gereja lain. Loh, saya katakan, ya ampun, kok punya pikiran seperti itu? Sebab Tuhan itu lebih suka kita taat daripada memberikan korban persembahan, apalagi korban persembahan dari showroom yang seperti itu. Wah, ini sungguh-sungguh terjadi. Kalau saya beritahu orangnya mungkin Bapak Ibu kenal, ya cukup terkenal. Dan bagi saya itu aneh, kenapa kok menyayangkan jemaat yang melakukan usaha yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau dia mengenal Allah, pasti dia taat. Dia pasti menegur. Walaupun jemaat itu lari, enggak apa-apa. Kalau bisa dibawa kembali tetapi usaha lain. Buka showroom mobil yang sesungguhnya. Itu yang ketiga. Jadi ketaatan itu lebih berharga daripada korban persembahan. Dan yang terakhir, yang keempat. Di dalam Yesaya 1 ayat 19, di sana dikatakan, kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negerimu. Dengan kata lain, ya, ini judul perikop Ulangan 11, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kalau kita taat kepada raja, ingat bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Amin. Berkat itu tidak hanya berbicara mengenai hal-hal jasmani, harta benda, uang, kekayaan, atau kesembuhan. Enggak. Tetapi juga berkat itu berbicara mengenai damai sejahtera. Betul? Sukacita. Itu berkat Tuhan loh.
Contentment, rasa puas. Pernah merasa puas sekali? Itu dari Tuhan loh, ketika kita memberi ada rasa puas. Hidup yang disertai Tuhan, hidup yang memperoleh pembelaan dan kekuatan daripada Tuhan. Itu berkat Tuhan loh. Jadi jangan memandang berkat Tuhan itu cuma duit, uang, kekayaan, harta benda. Enggak. Sukacita itu berkat Tuhan. Damai sejahtera itu berkat Tuhan. Rasa puas itu berkat Tuhan. Hidup yang disertai Tuhan itu berkat Tuhan. Naaman. Pertama dia tidak mau taat kepada Tuhan. Kok disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali? Kok gak ada cara yang lain? Untung ada pegawainya ya, pembantu yang ngomong sudahlah, cuman mandi di sungai Yordan. Iya sungai Yordan kotor, iya cuman 7 kali pasti sembuh. Dan apa yang terjadi ketika dia taat itu mendatangkan berkat kesembuhan bagi Naaman. Sembuh Naaman. Suatu saat saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menginjili seseorang. Belum menikah waktu itu. Saya datang, saya berbicara mengenai Yesus. Warga kerajaan tahu apa yang dilakukan oleh orang yang mendengarkan Injil itu. Saya dipukul Bapak Ibu. Waktu itu saya masih naik sepeda motor. Saya keluar dari kos orang tersebut naik sepeda motor. Saya meneteskan air mata. Saya katakan terima kasih Tuhan. Karena saya boleh mendapatkan bagian di dalam pemberitaan Injil dan saya harus dianiaya. Walaupun cuma dihantemi ya. Ada sukacita yang besar. Ada damai sejahtera yang besar. Dan ada tambahan lagi berkat daripada Tuhan. Malamnya orang yang memukul saya itu. Apa yang terjadi? Jam 2 malam. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Dan dia melihat ada sosok bayangan atau seperti apa saya tidak tahu. Tetapi memakai baju abu-abu. Kemudian berdiri di atas awan. Ini sebuah kesaksian. Kemudian wajahnya tidak kelihatan, hanya bercahaya, terang sekali. Dan dia berbicara kepada orang yang memukul saya. Dia katakan, aku ini Tuhan. Mengapa engkau tidak menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kemudian bayangan itu mundur. Orang yang dalam tanda petik diparani oleh bayangan itu. Takut, ketakutan, dan dia keluar dari kamar, kemudian tidur di kamar temannya. Itu kos-kosan. Dan temannya itu kebetulan kenal dengan saya. Dia akhirnya datang kepada saya, temannya itu, dan bercerita bahwa tadi malam terjadi kejadian seperti bla 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 yang seperti saya ceritakan tadi. Setelah mendengar itu, bertambah sukacita saya bahwa ketika kita melayani Tuhan, menginjil kepada orang yang belum percaya, Tuhan menyertai kita dan kita memperoleh pembelaan. Dan saat ini saya memperoleh kekuatan daripada Tuhan ketika harus menginjil dimanapun saya harus berada. Diutus oleh Tuhan. Itu adalah berkat, sebab kenapa ketika kita taat kepada Tuhan, itu mendatangkan berkat bagi kita. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa warga kerajaan di tempat ini pernah mengalami, mengetahui apa yang saya alami ketika tahun-tahun pertama saya melayani Tuhan. Di mana ada pergumulan yang sangat berat di dalam pelayanan dan saya merasa begitu tertekan. Saya masih ingat saya pulang dalam kondisi ketika mengendarai kendaraan itu seperti saya tidak punya jiwa atau roh lagi. Menyetir mobil seperti orang mabuk, sudah tidak tahu apa-apa. Saya mengalami tekanan yang begitu besar. Dan akhirnya ketika saya masuk kamar, mau tidur, jam 2 siang saya masih ingat, terlalu capek, terlalu banyak pikiran membuat saya begitu tertekan. Dan apa yang terjadi ketika saya mau meletakkan tubuh, tiba-tiba di depan saya itu
Saya tidak tahu itu apa. Tetapi saya yakin itu sebuah penglihatan. Tiba-tiba dari satu tempat itu muncul. Ada sesuatu yang terbang dan kemudian berdiri di sebuah tangga. Dan bentuk bayangan itu tidak menghadap saya. Dan saya mulai memperhatikan siapakah ini. Ketika berbalik, saya melihat wajah Tuhan Yesus. Dengan wajah yang penuh dengan darah. Dengan penuh lumpur. Dan dia menatap saya, dia berkata, apa yang kamu alami, aku sudah rasakan semua itu. Tiba-tiba saya mendapatkan satu ayat. Kemudian saya tiba-tiba terbangun dan saya cari ayat itu. Dan ayat itu persis apa yang saya butuhkan. Dan saya mengatakan bahwa ketika kita taat melayani Tuhan, Tuhan menyertai kita. Bahkan pada saat kita terpuruk pun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita taat, itu adalah sebuah berkat besar bagi saya. Sebab kenapa? Ketika saya menghadapi apapun, saya mengingat pertolongan yang daripada Tuhan. Bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada saya. Dan saya memperoleh kekuatan baru daripadanya. Oleh sebab itu, mari kita mau taat kepada Tuhan. Itu mendatangkan berkat yang besar. Bukan hanya berkat-berkat secara jasmani, tetapi ada berkat-berkat sukacita, damai sejahtera, rasa puas, disertai oleh Tuhan, memperoleh pembelaan dan kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau taat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa taat? Bagaimana kita bisa taat? Yeskil 11 ayat 19 dan ayat 20 berkata, Aku akan memberikan mereka hati lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Memberikan hati yang apa? Taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Minta kepada Tuhan hati yang taat. Amin. Caranya bagaimana? Lukas 11 ayat 13a. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Warga kerajaan, sekarang saya mau bertanya, apakah setiap daripada kita di tempat ini mengaku kalau Yesus itu adalah Tuhan? Amin. Kalau ya berarti di dalam kita itu sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Roh Kudus akan mampu. Permasalahannya adalah begini. Permasalahannya manusia itu begini. Masalahnya dalam hidup manusia itu ada kehendak bebas. Kalau boleh saya umpamakan, tubuh atau hidup kita itu seperti sebuah rumah. Dan di dalamnya tinggal, ada Roh Kudus dan ada kehendak bebas. Roh Kudus akan memimpin kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Tetapi masalahnya kadang kehendak bebas kita itu mengunci Roh Kudus di dalam kamar yang ada di dalam rumah itu. Sehingga Roh Kudus tidak bisa bergerak dengan bebas memimpin kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Bisa menangkap apa yang saya maksud? Di dalam tubuh kita seperti rumah. Ada Roh Kudus, ada kehendak bebas. Roh Kudus memimpin kita kepada ketaatan. Tetapi kehendak bebas kita seringnya itu mengunci Roh Kudus di dalam kamar-kamar di dalam rumah kita. Rumah itu. Sehingga Roh Kudus tidak berkutik. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu masalahnya. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah, Roh Kudus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Jadi cuma satu, bagaimana caranya? Carilah dahulu kerajaan Allah yang memiliki arti supaya Roh Kudus memerintah atas hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan kehendaknya. Itu poinnya. Makanya minta supaya, oh Tuhan, kita sudah minta roh yang supaya roh yang taat. Padahal Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk memimpin kita ke dalam ketaatan. Masalahnya itu adalah kehendak bebas kita.
Jadi mulai sekarang usahakan supaya Roh Kudus itu memerintah atas hidup kita. Apa-apa tanya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita sanggup untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang akan memimpin kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Amin. Kalau kita mau, maka percayalah, kita memiliki fondasi iman yang kuat dalam Tuhan. Ketika Roh Kudus memimpin kita, tanda kita betul-betul mengenal Allah secara pribadi. Dan Allah lebih menghargai ketaatan daripada korban persembahan. Dan apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu ketaatan. Ketika kita taat, pasti itu mendatangkan berkat-berkat yang besar bagi kita semua. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat-berkat rohani. Amin. Siap untuk dipimpin Roh Kudus kepada ketaatan? Yang siap, mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya.